kami akan melakukan tekanan ke rektorat untuk secepat mungkin gitu menyampaikan ke masyarakat umrah, tentunya mahasiswa umrah, untuk mengetahui, karena ini mengikat kawan-kawan untuk komitmen daripada rektorat untuk menanggulangi masalah ini, Bang. Terkait dengan kasus yang sedang kami tangani saat ini, progresnya adalah bahwa dalam hal ini Satgas Satuan Tugas PPKS di Universitas Matim Rajali masih dalam proses penyelidikan dan juga masih dalam proses penanganan. Proses pelaksanaan PPKS itu sendiri melalui 4 tindakan utama, dalam inilah perlindungan, kemudian pendampingan, penanganan sampai sanksi kepada pelapor. Prosesnya itu masih berlanjut sampai saat ini. Iya, pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana saja, termasuk di perguruan tinggi gitu ya. Tentunya karena ada relasi kuasa antara atasan sama bawahan gitu ya, itu bisa terjadi tindakan kekerasan seksual. Perguruan tinggi merupakan lembaga ilmiah dengan tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kampus turut berkontribusi sebagai sarana mahasiswa meraih ilmu pengetahuan dan jati diri untuk pengembangan karakternya. Selain sebagai wadah memperoleh pengetahuan, peran kampus sebagai sarana memanusiakan manusia justru menjadi tempat pelanggaran terhadap martabat manusia. Citra kampus menjadi tercoreng oleh kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi. Data yang dilaporkan Kelompok Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi, pada 2022, sebanyak 49 laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan sepanjang 2015 hingga 2021, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, sebanyak 67 kasus masuk. Sebanyak 35 kasus diantaranya terjadi di perguruan tinggi. Baru-baru ini, mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang Kepri dikabarkan menjadi korban kekerasan seksual. Kasus tersebut diduga dilakukan oleh oknum dosen. Presiden Mahasiswa Umrah, Alfirian Syahputra, mengatakan pihaknya tengah mendalami dugaan kekerasan seksual yang terjadi. Ia mengatakan, dugaan kekerasan seksual ini telah terjadi di masa lalu, namun pihaknya belum mendapatkan bukti konkret, sehingga belum melakukan langkah hukum. Secara kelembagaan BMKM Umrah hari ini, kami masih mendalami perihal yang hari ini terjadi di kampus. Karena perihal ini bukan hanya terjadi hari ini, sudah terjadi pada masa lalu, akan tetapi kita belum mendapatkan bukti yang konkret sehingga kita bisa untuk melakukan langkah-langkah hukum seperti itu, Bang. Ya, apa poin-poin yang menjadi penyampaian dari BMKM Umrah? Yang pertama tentunya kami BMKM Umrah akan mengawal Satgas PPKS Umrah untuk sesegera mungkin membuka ke publik dan juga menyampaikan kepada masyarakat, khususnya mahasiswa di Umrah, mengenai dugaan pelecehan, sehingga ini tidak terjadi informasi yang simpang siur di kalangan mahasiswa. Oke, kemudian bagaimana komunikasi antara BMKM dengan Satgas PPKS Umrah, kemudian juga dengan pihak rektorat sendiri? Sampai hari ini komunikasi kami dengan pihak rektorat, tentunya kami menyampaikan bahwasanya dari BEM kami akan mengawal di luar daripada Satgas PPKS itu. Kami akan membentuk Satgas yang di luar PPKS, yang dimana nanti itu diisi oleh alumni-alumni hukum yang akan juga membantu dalam proses penegakan hukum positif, Bang, di luar daripada kampus gitu. Ya, tadi Anda sampaikan bahwa BMKM Umrah sekarang dalam proses pendalaman dari substansi ya, dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswa Umrah. Sudah sampai mana proses pendalaman tersebut? Sampai saat ini, kemarin kami terakhir mengadakan konsolidasi bersama kawan-kawan
dan berkomunikasi. Nah, dalam pendalaman hari ini kami akan juga membentuk tim yang tadi yang diisi oleh hukum, akan tetapi ini yang diisi oleh mahasiswa umrah yang nantinya akan berkoordinasi langsung dengan Satgas dan pihak rektorat untuk sesegera mungkin menyampaikan ke publik, Bang. Karena hari ini informasi yang kita terima masih hanya sekedar dugaan. Artinya apa? Di sini harus ada dibuktikan oleh pembuktian material yang mana bisa membuktikan ini memang terjadi gitu, Bang. Nah, maka dari itu kita masih dalam hal untuk pengumpulan alat bukti yang lebih kuat gitu. Namun tim tersebut sudah berjalan sampai sekarang. Sampai dengan saat ini hasil terakhir konsolidasi bersama kawan-kawan, kita akan berkomunikasi terlebih dahulu, Bang, dengan pihak Satgas dan rektorat selama mungkin jangka waktu seminggu. Setelah itu kami akan melakukan tekanan ke rektorat untuk secepat mungkin gitu menyampaikan ke masyarakat umrah, tentunya mahasiswa umrah, untuk mengetahui, karena ini mengikat kawan-kawan untuk komitmen daripada rektorat untuk menanggulangi masalah ini, Bang. Iya, namun yang jelas dari BMKM Umrah sudah membentuk tim, kemudian juga sudah melakukan istilahnya audit lah ya, internal, bagaimana proses dan juga pendampingan, ini bagaimana? Kemarin kami hasil konsolidasi bersama kawan-kawan, itu kita akan menghadirkan, kalau korban itu mau, kita akan menyiapkan kuasa hukum untuk korban, sehingga dia dapat perlindungan hukum. Dan nantinya kuasa hukum inilah yang akan mewakili korban untuk mengikuti proses-proses yang di luar daripada kampus, Bang. Akan tetapi hari ini kita menghormati rektorat untuk menyelesaikan dulu secara kampus, kode etik akademik, Bang. Sehingga nanti pengambilan keputusan kita ini betul-betul bisa menggapai keadilan itu sendiri untuk si korban dan si pelaku. Karena ini kan masih simpang siur, Bang. Si pelaku pun masih dugaan, si korban yang hari ini menjadi korban itu juga harus dilindungi gitu. Sama-sama dua hak yang harus kita lindungi di sini, Bang. Alfi mengatakan, pencegahan penanganan kekerasan seksual belum optimal dilakukan oleh pihak kampus. Ia menambahkan, program sosialisasi PPKS hendaknya menyentuh akar rumput agar bisa dipahami secara utuh oleh warga kampus. Kalau secara optimal saya rasa belum, karena perihal pencegahan pelecehan seksual ini adalah strategi pencegahan, Bang, sebelum terjadinya pelecehan. Akan tetapi ini terjadi, maka ada hal di situ yang dimana belum betul-betul konkret. Nah, dalam hal ini kemarin kita juga pernah melakukan sebuah langkah strategi untuk pencegahan, yaitu melibatkan mahasiswa di dalam kegiatan kampus, di dalam organisasi, sehingga dia bisa untuk berinteraksi dengan banyak orang. Karena yang hari ini jadi korban kebanyakan mahasiswa yang diam, yang juga tidak memiliki aktivitas lain, Bang. Mungkin seperti itu, Bang. Iya, jadi Anda menilai belum maksimal dilakukan program PPKS di kampus Umrah sendiri ya? Belum maksimal. Mengenai informasi sendiri seperti apa ini? Informasi dalam bentuk sosialisasi atau barangkali kemudian pamflet ataupun brosur, informasi-informasi lah yang dibuat oleh Satgas gitu mengenai PPKS ini. Kalau informasi untuk itu tentunya sudah ada di beberapa fakultas dan di rektorat gitu. Tetapi kan untuk hal sosialisasi ini yang paling dipentingkan adalah program yang dimana bisa mengetuk door to door, Bang, gitu. Door to door dan juga mengetuk kesadaran. Saya rasa ini bisa dimasukkan dengan melibatkan mahasiswa dalam organisasi, karena ini yang membuat mahasiswa itu aktif. Karena hari ini kondisi organisasi di Umrah juga saya rasa juga rendah, Bang, sehingga ini juga muncul gitu. Kalau seandainya tingkat kemauan organisasi di Umrah itu tinggi, saya rasa bisa untuk mencegah terjadinya TPKS, karena mahasiswa itu sendiri mengetahui dan dia dikenal banyak orang dan juga dia pasti dilindungi banyak orang. Begitu, Bang. Iya. Masukan Anda, saran Anda kepada Satgas PPKS agar program-program pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual bisa langsung menyentuh ke mahasiswa langsung seperti apa? Kalau saran dari kami tentunya pertama adalah berkolaborasi dengan Ormawa tentunya di Umrah, mulai daripada tingkatan universitas, fakultas, bahkan jurusan, untuk bagaimana kita mensosialisasikan ini. Dan yang kedua adalah rektorat
harus mendorong mahasiswa untuk hari ini aktif di dalam organisasi. Rektorat, dekan, dosen seharusnya mendorong, sehingga dengan keaktifan organisasi, mahasiswa ini menjadi mahasiswa yang tidak diam dan tidak kupu-kupu. Dia melakukan aktivitas dan tingkat untuk dilecehkan itu rendah. Kenapa? Karena dia punya pengetahuan dan dia berani untuk speak up dan juga berani untuk ya hanya sekedar jangan ganggu aku seperti itu, kan dia berani ngomong gitu, Pak. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi telah mengeluarkan peraturan tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Aturan ini bertujuan menyusun kebijakan, mengambil tindakan pencegahan penanganan kekerasan seksual, serta menciptakan lingkungan kampus yang manusiawi. Terkait perkembangan kasus kekerasan seksual, Wakil Rektor 2 Umrah Nancy William mengatakan, saat ini Satgas PPKS Umrah tengah melakukan penyelidikan dan penanganan dugaan kasus tersebut. Terkait dengan kasus yang sedang kami tangani saat ini, progresnya adalah bahwa dalam hal ini Satgas, Satuan Tugas PPKS di Universitas Mati Melajari masih dalam proses penyelidikan dan juga masih dalam proses penanganan. Dalam PPKS itu yang merupakan turunan dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021 bahwa proses pelaksanaan PPKS itu sendiri melalui empat tindakan utama dalam inilah perlindungan, kemudian pendampingan, penanganan sampai sanksi kepada pelapor. Proses itu masih berlanjut sampai saat ini, tapi perlu diketahui bahwa seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh pimpinan bahwa sanksi sudah kita berikan kepada sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Seperti itu. Baik, sanksi yang diberikan dalam bentuk apa itu, Bu? Sanksi yang diberikan dalam bentuk apa, kemudian juga kepada siapa? Sanksi administratif, sanksi yang sesuai dengan peraturan berlaku diberikan kepada pelaku, begitu. Oke, baik. Bu Nancy, ini apa proses yang dilakukan internal kampus dalam menangani hal ini, Bu? Tentu saja PPKS merupakan bagian amanat dari kebijakan kementerian, maka kampus itu sendiri juga mengedepankan hal-hal yang mencoba untuk melindungi si korban itu sendiri. Sehingga proses yang kami lakukan sesuai dengan prosedur yang diamanatkan oleh peraturan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 dan juga Persesjen nomor 17. Artinya prosedur ini masih berjalan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada perlindungan, kemudian pemulihan, dan juga proses ini masih berlanjut ke kementerian begitu. Baik, Bu Nancy, tadi Anda sampaikan ada Permendikbud 30 tahun 2021, ada 4 tahapan utama ya. Mungkin sedikit disinggung mengenai hal itu, Bu. Bagaimana kemudian kampus melaksanakan 4 tahapan utama sesuai dengan Permendikbud tadi? Oke, tahapan-tahapan tersebut yang pertama tadi adalah pendampingan, kemudian perlindungan, yang ketiga pemulihan, dan keempat sanksi kepada pelaku. Tiga-tiganya sedang kami lakukan, sedang kami proses. Pendampingan dan pemulihan serta perlindungan masih tetap dilakukan, mengingat bahwa proses traumatik itu juga harus dilindungi oleh kampus. Dan amanat dari Permendikbud itu sendiri bahwa kampus harus concern untuk memenuhi aturan-aturan yang ada Permendikbud. Dan saat ini Umrah sudah melakukannya sesuai dengan hal itu. Nancy mengatakan, kasus ini merupakan kasus pertama yang ditangani oleh Satgas PPKS Umrah. Satgas PPKS ini di Umrah dibentuk pada tahun 2022. Ya, melalui SK Rektor, mereka menjalankan tugas dengan prosedur yang ditetapkan dalam Persesjen nomor 17 tahun 2022. Jadi, tahapan-tahapannya dilalui sesuai dengan peraturan tersebut. Baik, Bu Nancy, ini bagaimana kemudian kampus melaksanakan skema pelatihan dan juga penguatan kapasitas bagi Satgas PPKS? Karena dirasa bahwa Satgas PPKS ini kan merupakan kunci untuk
pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual di kampus. Bagaimana kemudian kampus memaksimalkan potensi ataupun peran dari Satgas ini, Bu? Oke, baik, terima kasih. Sampai tadi saya sampaikan bahwa Satgas ini dibentuk tahun 2022 dan ini merupakan kasus pertama yang mereka tangani ya. Kasus mereka tangani tentu saja karena kasus pertama juga di Umrah, maka kami selalu berkoordinasi dengan kementerian dan juga Kemendikbudristek dan juga Inspektorat Jenderal. Langkah-langkah apa yang kami lakukan sehingga tidak mengambil atau tidak salah langkah. Terkait dengan penguatan-penguatan kepada Satgas PPKS, tentu saja sudah dilakukan seperti workshop, kemudian pelatihan, kemudian mereka juga sudah mendapatkan pendampingan dari Kemendikbud dan juga Inspektorat Jenderal. Sehingga tentu saja tidak berhenti sampai di sini karena ini adalah hal baru juga bagi kita. Tetap perguruan tinggi dan Umrah selalu melakukan pendampingan dan memberikan penguatan-penguatan kepada Satgas. Baik. Bu Nancy berbicara mengenai laporan Komnas Perempuan pada 2015 sampai 2021 ada 67 kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan, 35 diantaranya di perguruan tinggi. Banyak kasus pengetahuan mahasiswa terhadap kekerasan seksual ini masih minim, yang mengakibatkan mahasiswa takut untuk melapor, kemudian enggan untuk melapor, dan sebagainya. Bagaimana kemudian kampus mendorong agar korban kekerasan seksual ini bisa melaporkan ataupun bisa berbicara seperti itu, melaporkan hal ini kepada Satgas PPKS, kemudian kepada APH sendiri, Bu? Oke, Satgas PPKS memiliki tugas-tugas sesuai dengan Persija nomor 17 tahun 2022, di mana Satgas tidak hanya melakukan perlindungan, tetapi juga melakukan sosialisasi. Sosialisasi melalui apa? Melalui media cetak, media elektronik, dan juga berbagai macam kegiatan kemahasiswaan. Misalnya, mereka selalu mensosialisasikan terkait dengan modul atau tata cara pengajuan atau permohonan perlindungan ataupun pelaporan melalui aplikasi Spada yang sudah difasilitasi oleh kementerian, kemudian fasilitasi ataupun workshop pada kegiatan-kegiatan peminat mahasiswa baru. Kemudian juga mereka menyiapkan media-media sosial sehingga mahasiswa diharapkan merasa aman, nyaman untuk melakukan pelaporan sehingga bisa ditindaklanjuti oleh Satgas PPKS. Nancy mengimbau kepada Sivitas Akademika Umrah untuk melaporkan setiap tindakan kekerasan seksual kepada Satgas PPKS kampus. Mahasiswa dan Sivitas Akademika semua bahwa Universitas Menerima Haji khususnya dan perguruan tinggi di Indonesia secara umumnya sudah memiliki PPKS atau Satgas yang mengatur pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, sehingga perguruan tinggi dalam ini Umrah melakukan perlindungan, melakukan mengedepankan kasus ini sehingga bisa merasa aman di perguruan tinggi Umrah ini. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa Umrah menginginkan adalah Umrah menjadi universitas yang merdeka terhadap kekerasan seksual. Kemudian baik kepada Sivitas Akademika, jika ada hal-hal yang dirasakan terkait dengan kekerasan seksual ini, maka segera laporkan kepada Satgas PPKS dan Satgas akan merahasiakan dan memiliki kode etik tersendiri untuk melindungi korban. Ketua Satgas PPKS Umrah, Nikodemus Niko mengatakan, pihaknya telah menyelenggarakan pembelajaran PPKS di sistem e-learning kampus serta program sosialisasi. PPKS Umrah ini dibentuk dengan Permendikbud tahun 2021, Permendikbud 30 tahun 2021. Kemudian turunannya adalah Peraturan Rektor nomor 2 tahun 2022. Kemudian dibentuklah adanya Satgas ini. Satgas ini dibentuk dengan seleksi yang ketat, dengan panitia seleksi yang diseleksi oleh nasional di kementerian. Kemudian terpilihlah kami, ada 2 dosen, kemudian ada 4 mahasiswa dan 1 orang tendik dan 1 orang operator. Jadi jumlah kami ada 7 orang anggota Satgas dan 1 orang operator. Nah, kami ini bekerja untuk yang pertama adalah pencegahan, kemudian yang kedua adalah penanganan. Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus yang sudah kami tangani sekarang, sudah kami lakukan dengan program-program yang sudah ada, yaitu yang pertama adalah pembelajaran PPKS di Spada Indonesia, kemudian
kami turunkan di syarah umrah. Jadi umrah sudah punya satu e-learning sendiri yang mahasiswa-mahasiswinya dapat mengakses pembelajaran modul PPKS. Kemudian kami juga mengadakan sosialisasi dengan dosen, kemudian dengan tendik, walaupun belum semuanya, tapi yang kami undang seperti kepala prodi, seperti sekretaris prodi gitu. Dan itu sudah kami lakukan. Dan dalam waktu dekat kami akan melakukan beberapa roadshow yang nanti Satgas berkunjung ke fakultas-fakultas yang ada di umrah, dan kami akan yang pertama sosialisasi bahwa kami ada gitu. Kami mendorong semua sivitas akademika di umrah, entah itu mahasiswa, entah itu dosen, entah itu tendik, apapun status ininya ya, ikatan kerjanya, kami sangat mendorong untuk jika ada menemukan, kemudian jika ada terjadi kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus umrah, silakan datang ke kami. Kami sangat terbuka dan keberadaan PPKS untuk sivitas akademika umrah. Ya, tadi disampaikan Pak Niko bahwa sosialisasi dan pembelajaran melalui e-learning. Ya. Tadi Anda juga mengaku bahwa belum sampai semuanya menyeluruh lah kepada mahasiswa sendiri. Ini ke depan bagaimana? Kemudian bagaimana informasi dari PPKS ini, hal-hal mengenai pencegahan dan juga penanggulangan bisa dirasakan oleh mahasiswa, dan juga pun mereka bisa tidak takut ataupun khawatir untuk melaporkan. Ini yang sedang kita upayakan. Kita sudah mempunyai media sosial untuk kita berjejaring dengan mahasiswa, siapapun ya, dengan mahasiswa, dengan orang luar gitu ya, kita berjejaring di media sosial. Kami sudah membuka layanan aduan. Jadi ada layanan aduan untuk siapapun yang melihat, kemudian merasakan langsung, dan entah itu korbannya langsung yang melapor atau orang yang terdekatnya yang melapor, itu boleh ke kami gitu. Kemudian pencegahan yang akan kita lakukan ke depan adalah kita ini berada di lingkungan kampus untuk mahasiswa gitu, untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk tendik, dan seluruh sivitas akademika. Jadi tanpa terkecuali. Keberadaan Satgas ini memang ditujukan untuk milik bersama gitu. Jadi jangan ada keraguan untuk ketakutan melapor atau ketakutan jika ada kasus kemudian mereka takut gitu, jangan takut. Kami ada untuk melindungi dan menangani gitu. Niko mengatakan, Sivitas Akademika Umrah dapat melaporkan kasus kekerasan seksual di kampus melalui Instagram, barcode Google Form, dan nomor WhatsApp. Wadah pelaporannya ada di Instagram @satgas_ppks umrah. Kemudian mahasiswa boleh menghubungi di WA. Kemudian bisa juga ada scan barcode yang kami sediakan, dan itu langsung nge-link di Google Form yang akan diisi oleh pelapor. Pelapor ini boleh dari korbannya langsung atau orang terdekat korban. Kemudian kami menjamin seluruh kerahasiaan proses ya, kami menjamin, dan itu memang kita tidak boleh keluar gitu sebelum ada tindakan lebih lanjut yang final gitu dari pimpinan perguruan tinggi kami. Baik, disampaikan mungkin terkait dengan pemulihan bagi korban. Silakan Pak Niko. Untuk pemulihan korban, kami bekerja sama dengan UPTD Kota. Kami sedang menjajaki kerjasama sebetulnya, tapi sudah ada kerjasama yang menaungi dari Pusat Studi Gender dan Anak. Jadi dari PPKS ini tinggal melanjutkan saja gitu. Jadi kami bekerja sama dengan UPTD Kota yang mudah-mudahan nanti kita jajakan bekerja sama lebih lanjutnya gitu. Kemudian untuk pemulihan, kami menjamin semua proses pemulihan dari ditanggung oleh perguruan tinggi gitu. Jadi nanti ketika jumpa psikologis dan lain-lain nanti akan ditanggung oleh perguruan tinggi. Ya, selain himbauan dan juga sosialisasi, kemudian juga jaminan bahwa nyatanya mahasiswa ini ataupun korban dari pelecehan seksual ini, kita tidak berbicara mengenai mahasiswa saja ya, potensi pun untuk tendik dan juga dosen pun juga besar seperti itu. Korban dari pelecehan seksual ini, bagaimana kemudian langkah konkret lah yang bisa dilakukan oleh Satgas untuk kemudian menimbulkan rasa
percaya diri, rasa aman bagi para korban pelecehan seksual ini untuk bisa melapor, Pak? Ya, ketika ada aduan, kami langsung telusuri. Jadi kami menelusuri itu dengan pendekatan personal. Misalnya ada yang mengadu, misalnya ya, saya ingin mengadu bahwa saya menjadi korban pelecehan seksual di lingkungan kampus, misalnya seperti itu. Kemudian pendekatan personal yang kami lakukan adalah tolong datang ke kami untuk bercerita. Nah, ini yang sangat-sangat sulit sebetulnya karena mereka ini takut untuk bercerita. Jadi ini menjadi tantangan kami ke depan bahwa ketika ada aduan dan takut untuk diceritakan. Anak-anak yang mahasiswa ini, yang kebanyakannya ya mahasiswa yang mengadu itu takut untuk bercerita gitu. Jadi kami bisa menyediakan ruang aman, entah itu misalnya dia mahasiswa nyaman dengan mahasiswa, kami ada satgas mahasiswa dan mereka yang menangani gitu. Jadi ada semacam jika dia tidak nyaman bercerita dengan saya karena saya laki-laki, ada Ibu Ayu misalnya yang bisa saja dia nyaman bercerita dengan sesama perempuan begitu. Oke, baik. Sementara itu, psikolog klinis Nurul Hasanah mengatakan, kekerasan seksual terjadi karena ada motif, dorongan, dan kesempatan. Ia mengatakan, kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja termasuk perguruan tinggi. Adanya relasi kuasa, di mana pelaku memiliki posisi lebih dominan daripada korban. Tindakan pelecehan seksual itu terjadi biasanya karena adanya kesempatan. Selain karena kesempatan, selalu muncul karena adanya dorongan dan motif. Dorongan dan motif ini setiap orang itu bervariasi ya, tidak sama antara satu individu dan individu lainnya. Nah, dorongan ini kadang ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Ketika ada kesempatan itulah, maka orang bertindak untuk melakukan kejahatan seksual. Oke. Apa faktor yang menyebabkan individu melakukan tindakan pelecehan seksual? Mengapa orang melakukan tindakan kejahatan seksual, itu kita perlu melihat dari dinamika psikologis kepribadiannya. Dari kecil sampai dewasa, apa yang dia alami saat itu. Dia menerima informasi apa, apakah dia pernah menjadi korban juga, terus dia pernah mengalami peristiwa apa, apakah ada indikasi dia pernah menonton video pornografi sampai adiksi misalnya, dan mungkin juga membentuk suatu permasalahan seksual tertentu seperti itu. Ya, dalam dunia pendidikan khususnya di perkuliahan ada tidak ya potensi-potensi mungkin interaksi antara mahasiswa-mahasiswi dengan dosennya seperti itu yang menyebabkan peluang-peluang ini atau faktor-faktor ini bisa menjadi penyebab lah terjadinya pelecehan seksual itu? Iya, pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana saja, termasuk di perguruan tinggi gitu ya. Tentunya karena ada relasi kuasa antara atasan sama bawahan gitu ya, itu bisa terjadi tindakan kekerasan seksual. Nah, kalau di dunia pendidikan, bagaimana kita melakukan pencegahan? Kalau misalnya kasusnya anak itu dalam proses kognitifnya masih kurang ya terkait dengan informasi kekerasan seksual gitu, bagaimana upaya untuk melakukan penolakan gitu ya. Tapi kalau untuk mahasiswa gitu ya, orang dewasa secara kognitif dia bisa untuk mengambil keputusan sebenarnya. Hanya saja mungkin ada kondisi-kondisi psikologis yang membuat seseorang jadi sulit untuk bertindak dan berperilaku gitu ya. Lantas bagaimana cara sebenarnya untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual, yaitu melakukan pembatasan. Misalnya kalau mahasiswa ini ada perjanjian di luar jam kampus, jam operasional kampus. Kalau kita mengikuti dari Permendikbud, itu perlu ada surat persetujuan sebenarnya apabila membuat perjanjian di luar jam pembelajaran atau jam operasional kampus. Nah, itu perlu disetujui dan diketahui oleh ketua program studi misalnya, atau ketua jurusan fakultas gitu, sehingga hal ini sebenarnya bisa menjadi perlindungan juga untuk mahasiswa dalam proses pertemuan di luar jam operasional. Nurul menambahkan,
terdapat hambatan psikologi yang dialami korban. Hal itu membuat banyak korban kekerasan seksual enggan melapor. Untuk melapor itu memang nggak mudah ya. Ada hambatan psikologis sebenarnya yang dialami ketika kita menjadi korban. Contohnya misalnya kita ada perasaan takut, tidak berani gitu ya, takut disalahkan juga gitu. Itu yang menjadi seseorang menjadi maju mundur sebenarnya untuk melapor. Yang kedua, karena pemahaman terkait dengan informasi, mekanisme pelaporan, bagaimana sebenarnya sistem pendampingan, sistem pemulihannya bagaimana, itu yang membuat seseorang jadi tidak mendapatkan gambaran terkait dengan bagaimana proses melapor ini sendiri. Bagaimana peran lingkungan pendidikan dalam mengantisipasi kasus pelecehan seksual, Bu? Ya, perlu adanya sosialisasi, edukasi gitu ya, untuk mahasiswa mendapatkan informasi yang lebih detail gitu terkait dengan kekerasan seksual. Tidak hanya kekerasan seksual saja, bagaimana tindak hukumnya, bagaimana mahasiswa mengetahui tentang perlindungan bagi korban yang sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pun juga tentang Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Saya rasa dengan edukasi ini masyarakat atau mahasiswa, peserta didik gitu ya, bisa lebih aware terkait dengan kasus kekerasan seksual.